Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Umar Mita tentang dahsyatnya mengingat kuasa Allah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya salah satu kunci untuk mendapatkan surga adalah ketika kita memahami la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan kunci untuk mendapatkan surga. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Tetapi ketika kita telah mengetahui ucapan la ilaha illallah, kita juga harus mengerti ucapan ini mengandung konsekuensi. Karena ucapan apapun itu selalu mengandung konsekuensi. Ucapan la ilaha illallah yang kita ikrarkan setiap kita bersyahadat, baik di waktu sholat atau di luar sholat, itu merupakan ucapan yang memiliki konsekuensi. Dan ucapan la ilaha illallah itu akan memasukkan surga ketika kita mendatangkan syaratnya. Salah satu syarat supaya la ilaha illallahnya kita itu bisa menjadi kata yang memasukkan kita ke surga, kita harus mengerti pinnya. Sebagaimana ATM, kita harus paham, harus mengerti berapa nomor pinnya. La ilaha illallah ini ada syaratnya, dan salah satu syarat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama ahlussunnah, al-ilmu al-munafi lil jahl. Sesungguhnya kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensi yang pertama ketika mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana dia memiliki basic ilmu, di mana ilmu itu membebaskan kebodohan antara dia dengan Allah, membebaskan kebodohan dia di hadapan Rasulullah, dan membebaskan kebodohan dia di hadapan agama Allah. Barang siapa yang ngucapin la ilaha illallah tapi dia tidak pernah menghadirkan ilmu, tidak pernah bersemangat untuk mendatangi ilmu, tidak pernah semangat untuk mendengarkan ilmu, tidak pernah bersemangat untuk membuka hatinya, gendang jiwanya untuk mendapatkan ilmu, berarti dia layaknya orang yang mendapatkan ATM tetapi tanpa nomor PIN, tidak ada gunanya. Orang ngucapin la ilaha illallah tapi tidak tampak konsekuensinya. Bagaimana dia berusaha menjadikan hidupnya harus paham tentang ilmu akhirat, paham tentang ilmu akhirat, mendengar ilmu akhirat, maka sesungguhnya la ilaha illallah tidak bisa menolong dia pada kehidupan di akhirat, karena dia tidak melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, di mana salah satu konsekuensinya yaitu adalah kita harus memiliki ilmu dalam urusan akhirat sampai menjadikan kalimat la ilaha illallah itu kalimat sakral yang bisa memasukkan kita ke surga. Nah, setelah kita paham salah satu syarat la ilaha illallah itu adalah dengan ilmu, itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab 175 Jalan ke Surga. Karena kita paham itu merupakan konsekuensi ucapan la ilaha illallah, dan siapapun yang berharap, bercita-cita, berambisi, berobsesi untuk mendapatkan surga, maka dia harus paham tentang ilmunya. Karena surga itu identik dengan ilmu persis sebagaimana ikan identik dengan airnya. Dan itulah yang menjadikan kita kaji satu persatu anak tangga yang dikabarkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, yang menjadi jalan kita untuk mendekatkan kepada jalannya surga. Dan itulah yang menjadikan kita membahas 175 jalan menuju kepada surga. Kita bahas pada pertemuan secara rutin dan berkala, supaya kita senantiasa memiliki ilmu, memiliki pemahaman tentang urusan akhirat kita. Karena ilmu akhirat itu jauh lebih mahal daripada urusan dunia. Semahal apapun urusan dunia dan ilmu dunia, hanya kita pakai sebatas kita hidup, dan setelah kita meninggal dunia, maka fungsinya menjadi hilang dan sirna. Serendah, semurah apapun orang menilai tentang ilmu akhirat, dia tidak akan pernah menjadi murah, karena ilmu akhirat itu mahal dan tidak ada harganya. Karena eksistensi ilmu akhirat itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, persis kayak tongkat bagi si buta, dan eksistensinya menjadi lebih penting ketika kita menutup mata menuju kepada Allah. Yang menyelamatkan kita adalah bagaimana ketika kita memiliki ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita memahami tentang hal motivasi menjadikan kita belajar 175 jalan ke surga. Pada pertemuan kita yang kemarin, kita membahas bahwasanya salah satu jalan kita menuju kepada surga adalah ketika kita mengusahakan diri kita menjadi sholih. Karena setiap orang yang sholih, maka dia akan mendapatkan doa dari seluruh kaum muslimin, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai ke selatan ketika dia sholih.
wa ala ibadika sholihin. Bukankah kita ketika sholat di dalam tasyahudnya kita mengucapkan wa ala ibadika sholihin, dan kepada hambamu yang sholih. Dan siapapun yang telah dicatat oleh Allah sebagai orang sholih, maka dia akan mendapatkan doa ini setiap harinya 5 kali, diulang-ulang oleh setiap kaum muslimin dimanapun mereka hidupnya, dimanapun mereka berada. Setiap mereka sholih, setiap mereka berdoa di dalam sholat, maka mereka menyertakan kebaikan untuk orang sholih. Makanya orang sholih itu mendapatkan keuntungan plus, keuntungan dia di hadapan Allah dengan ketaatan yang dilakukan, haram yang dia tinggalkan, ditambah lagi dengan kebaikan yang dia dapati dari orang yang akan memberikan doa kepadanya. Selama dia sholih, maka dia berhak mendapatkan doa dari setiap orang yang mengucapkan doa itu di dalam sholatnya. Dan itulah bagaimana untungnya ketika seseorang itu tidak pernah bosan untuk berusaha menjadi sholih, karena menjadi sholih mendatangkan keuntungan plus, baik dalam kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Baik secara personal, dia mendapatkan keuntungan pribadi dari ibadah yang dia lakukan di hadapan Allah, dan dia juga mendapatkan keuntungan eksternal. Setiap orang yang berdoa maka akan memberikan cipratan pahalanya kepada dia karena dia menjadi orang sholih. Itu sudah kita bahas panjang lebar. Kita bahas yang ketujuh. Malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya akan mengucapkan amin. Di antara perkara yang bisa menjadikan seorang mukmin itu akan dibukakan pintu surga kepadanya, yaitu adalah ketika dia mendapatkan doa dari malaikat. Mendapatkan doa dari malaikat itu sesuatu yang sifatnya luar biasa. Karena kita didoakan saudara kita yang sholih saja kita sudah senang, apalagi didoakan oleh para malaikat. Dan ingat, para malaikat itu kalau sudah mendapati diri mereka itu senang kepada seorang hamba, yang dilakukan para malaikat ketika mereka senang, karena malaikat itu walaupun tidak memiliki syahwat, tapi malaikat itu memiliki rasa cinta dan memiliki rasa benci. Jadi kita harus paham. Bukankah malaikat itu tidak memiliki syahwat, Ustaz? Betul. Dan mereka memiliki benci. Ridho mereka bersama dengan ridhonya Allah, bencinya mereka bersama dengan murkanya Allah. Maka malaikat itu kalau mendapati Allah sudah jatuh cinta kepada setiap manusia dengan amal soleh yang dilakukan, maka para malaikat pun akan juga jatuh cinta kepada orang itu. Masya Allah ya, itu saking taatnya malaikat. Jadi mereka itu ridhonya berdasarkan ridhonya Allah, murkanya berdasarkan marahnya Allah. Makanya ada hadis dalam riwayat Muslim dijelaskan, innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan. Allah itu kalau jatuh cinta kepada hambanya atas amal soleh yang dilakukan seorang hamba, Allah itu tidak diam, tapi Allah itu memanggil malaikat. Allah panggil malaikat Jibril, salah satu malaikat yang paling mulia. Lalu Allah kabarkan kepada malaikat siapa orang yang Allah jatuh cinta kepadanya. Ya Jibrilu inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, saya ini jatuh cinta kepada fulan. Masya Allah ya, ternyata Allah itu kalau jatuh cinta, Allah kalau jatuh cinta tidak pernah merahasiakan siapa yang Allah cintai, tapi Allah menyampaikan dan membeberkan kepada malaikat Jibril. Maka Allah memberikan perintah kepada malaikat Jibril, fahibbuhu, cintailah dia wahai Jibril. Cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril pun jatuh cinta kepada orang yang Allah ridhoi. Apakah malaikat Jibril hanya berhenti di situ? Tidak. Kemudian malaikat Jibril fayunadi fi ahlis sama. Maka kemudian Jibril mengumumkan ke seluruh penduduk langit. Dan kita paham langit itu memiliki penduduk sebagaimana bumi memiliki penduduk. Penduduknya langit itu adalah para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah, yang dekat dengan Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Maka malaikat Jibril berkata kepada penduduk langit, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha ahabba abdan fahibbuhu. Wahai penduduk langit, baru saja Allah memberikan kabar kepada diriku bahwasanya Allah itu jatuh cinta kepada hambanya. Namanya Fulan bin Fulan, disebutkan namanya. Cintailah Fulan bin Fulan sebagaimana Allah mencintainya, sebagaimana pula Jibril itu mencintainya. Fayuhibbunahu.
maka seluruh para malaikat dari penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, sampai mereka meletakkan keridhaan kepada manusia yang telah dicintai oleh mereka dan dicintai oleh Allah. Di situ kita mendapati salah satu tugasnya malaikat itu adalah mencintai siapapun yang diridhai oleh Allah. Apa yang dilakukan para malaikat itu kalau malaikat telah jatuh cinta? Maka disampaikan di dalam surat Fussilat, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka disampaikan oleh para malaikat, disampaikan oleh Allah di dalam surat Fussilat 30. Siapapun yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, turun kepadanya para malaikat-malaikat. Turun kepadanya para malaikat-malaikat. Dan malaikat itu ketika turun ngapain? Mereka itu turun kepada orang yang Allah cintai, membisikkan ala takhafu, apa yang kamu takutkan, wala tahzanu, apa yang kamu khawatirkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan kabar gembira surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Makanya kalau orang itu Masya Allah ya, saya sudah sering menyampaikan di banyak kesempatan. Ternyata para malaikat itu kalau mereka sudah jatuh cinta kepada orang disebabkan imannya, istiqomahnya, para malaikat itu turun. Turunnya bukan hanya sekali. Karena pada ayat surat Fussilat Allah menyampaikan dalam bentuk kata tatanazzalu. Tatanazzalu itu nuzulhu mutakariron. Turunnya itu berkali-kali. Ngapain? Mengkuatkan hati orang yang telah mereka ridhoi, telah mereka cintai. Ala takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu khawatir. Wa absyiru bil jannah, sesungguhnya kamu telah diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Saya bayangkan, kita ini terkadang dikuatkan motivator saja kita sudah bertambah imannya. Kita dikuatkan oleh orang yang pandai dan cakap di dalam menyampaikan teori, kita bisa berubah paradigma kita. Kalau saya bayangkan, kalau yang diturunkan malaikat, karena malaikat itu sudah jatuh cinta kepada orang yang beriman dan istiqamah, yang mengkuatkan malaikat itu terus sekuat apa para malaikat? Sekuat apa manusia yang dikuatkan oleh malaikat? Kenapa? Kalau kita dikuatkan motivator saja kita sudah bisa semangat bertambah. Banyak orang yang mengikuti acara training. Sebelumnya tidak punya visi, setelah mengikuti acara training membayar 3 juta langsung punya visi yang luar biasa, semangatnya melejit setelah ngikutin training itu. Itu baru dikuatkan oleh para motivator, apalagi dikuatkan oleh malaikat. Makanya kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya ada orang soleh ujiannya berat, tapi kenapa mereka tetap tenang dengan ujian yang Allah berikan pada kehidupan mereka? Karena mereka mendapatkan pertolongan yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Pertolongan itu apa? Malaikat yang Allah turunkan. Dan malaikat itu membisikkan kepada hati mereka, ala takhafu, yang kamu takutkan itu ya apa? Yang kamu khawatirkan itu apa sih? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan kabar gembira surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Itulah bagaimana Masya Allah ya, fungsinya malaikat itu yang kita kadang-kadang kurang memahaminya dengan benar. Makanya kalau kita sering bertanya, kenapa kita di dalam melakukan kebaikan sering sekali tidak mampu istiqomah dalam setiap kebaikan yang kita tekadkan dan sudah kita niatkan dalam garis start? Mungkin salah satunya kita belum diturunkan kepadanya pertolongan malaikat. Sampai akhirnya kita sering patah semangat sebelum kita memulai garis start ketaatan yang sudah kita rencanakan. Nah, itu yang menjadikan kita harus paham. Yang beruntung itu bukan hanya yang sukses bisnisnya. Orang yang beruntung adalah orang yang dicintai oleh para malaikat. Ketika Allah jatuh cinta kepadanya, Allah turunkan pertolongan kepadanya. Dan itulah maksud dari perkataan yang sering saya sampaikan. Orang beriman itu ujiannya berat, betul. Tapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Dan salah satu pertolongan itu adalah para malaikat. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan dan diturunkan kepada hati kita dan jiwa kita malaikat untuk mengkuatkan perjalanan kita menapak menuju kepada ridhanya Allah. Orang yang telah ditemani para malaikat disebabkan amal solihnya, itulah orang beruntung. Seberat apapun ujian, tidak akan pernah melampaui pertolongan Allah melalui malaikat yang Allah turunkan.
Maka setelah kita mengetahui itulah salah satu fungsinya malaikat, maka salah satu perkara yang juga kita perhatikan supaya menuju kepada surganya Allah, memperhatikan bagaimana kita supaya dicintai oleh para malaikat, dan salah satu syarat dicintai oleh malaikat itu dicintai oleh Allah, supaya malaikat itu turun memberikan motivasi dalam kehidupan kita, menguatkan kita supaya tidak takut, membuat kuat supaya kita tidak khawatir. Dan itulah kabar gembira surga untuk menapak kita menuju kepada surga lebih kuat dan lebih bersemangat. Sekarang kita bahas. Rasulullah bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimislin. Ya. Maka sesungguhnya disampaikan doa kebaikan seorang muslim untuk saudaranya ketika saudaranya itu tidak ada, itu mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawalnya. Setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, para malaikat akan mengucapkan dua susunan kalimat. Yang pertama, amin. Yang kedua, walaka bimislin, dan kamu mendapatkan sebagaimana doa kamu kepada saudaramu. Nah, itu termasuk salah satu mustajabnya kita berdoa. Makanya kalau kita ingin masuk surga, doakan saudaramu, jangan hasad. Surga itu terlalu luas kalau hanya kita tempati untuk diri kita dan teman-teman satu geng kita. Ya. Kalau kita pengen masuk surga, doakan saudaramu, semoga fulan masuk surga, semoga fulan masuk surga, semoga fulan masuk surga. Maka kemudian malaikat yang ada di atas kepala kita, inda ra'sihi al-muwakkal ilaihi, akan berkata, amin walaka bimislin, amin, dan kamu akan mendapatkan persis sebagaimana doa kamu kepada saudaramu. Kita pengen meminta rezeki. Selain kita meminta langsung dengan kita bertawasul amal-amal solih yang kita lakukan, bertawasul dengan Asmaul Husna, kita juga bertawasul dengan kita mendoakan saudara kita. Dengan apa yang kita dapatkan, doakan saudaramu, maka kamu akan mustajab doanya ketika malaikat mengaminkan. Fulan, pengen dapat mobil, boleh nggak berdoa minta mobil? Boleh. Yang namanya berdoa itu boleh apa saja, selama itu perkara halal dan tidak memutuskan silaturahmi. Maka kita boleh minta dunia, sampai garam yang tumpah pun harus minta gantinya kepada Allah. Kita pengen minta mobil, ya Allah saya pengen minta mobil. Setelah kita mengucapkan Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, atau kita bertawasul dan memakai perantara dengan surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi annana asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita pun bertawasul dengan kita mendoakan saudara kita dulu. Ya Rahman, ya Rahim, saya mendoakan semoga Pak Budi mendapatkan rumah yang nyaman, berkah untuknya dalam ibadahnya, dan Engkau kabulkan permintaanku ini ya Allah. Maka ketika kita mendoakan orang lain, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita, tetapi yang mengaminkan para malaikat. Dan doanya malaikat itu pasti lebih mustajab daripada doanya kita selaku manusia. Pengen nikah, doakan saudaranya nikah supaya kamu juga disegerakan dalam menikah. Ya Allah, ya Rabb, semoga dia mendapatkan jodoh yang solihah, yang baik. Maka malaikat akan mengucapkan dua susunan kata, amin walaka bimislin, amin, dan kamu akan mendapatkan yang sama. Maka sesungguhnya itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya ringan tetapi sering kita lalaikan ketika kita belum mengetahui ilmunya. Datang ilmunya hari ini untuk kita praktekkan. Makanya orang-orang yang mereka itu kemudian mengharapkan surga, banyak doakanlah orang masuk surga. Makanya kalau kita berilmu itu justru jangan kemudian kita mengeluarkan orang dari surga. Ya, ada karakter orang hari ini ketika mereka belajar ilmu, maka mereka itu sifatnya ingin mengeluarkan orang dari surga. Hanya dia dan kelompoknya aja. Seakan-akan yang lain tidak ada yang boleh masuk surga kecuali dia dan kelompoknya. Jangan begitu. Orang ketika mencari ilmu yang benar, ketika prosesnya itu benar, sebagaimana ilmu itu bernasab kepada Nabi, adalah orang yang paling ingin supaya saudaranya itu selamat dari keburukan dan paling pingin supaya saudara-saudaranya itu masuk surga. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya apa?
Jadikan kita di dalam kehidupan ini akhirnya kita mendoakan saudara kita sebanyak-banyaknya masuk surga. Semakin engkau banyak mendoakan saudaramu yang masuk surga, maka semakin banyak pula malaikat yang akan mengaminkan doa untuk dirimu semoga engkau itu masuk surga. InsyaAllah. Kapan lagi didoakan malaikat? Ya Allah, saya berdoa ya Allah semoga seluruh pengurus di Latinos masuk surga. Ya Allah, semoga pengurus masjid ini masuk surga. Semoga pengurus masjid ini masuk surga. Banyak yang kita doakan, para malaikat akan sibuk untuk mengaminkan doa-doa kita. Sebanyak doa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita, malaikat akan mengatakan amin walaka bimislin, amin walaka bimislin, amin walaka bimislin. Terus malaikat itu akan mengaminkan, terus dia akan berada pada kesibukan. Kenapa malaikat itu berada pada kesibukan? Karena manusia yang dia selalu menjadi wakilnya, manusia itu mendoakan saudaranya, sampai para malaikat itu akan sibuk mengaminkan doanya dan mengaminkan untuk dirinya. Dan itu merupakan sebuah kebaikan. Makanya kemudian disampaikan para ulama salaf itu diterangkan, dulu para salaf itu berkata, kalau doa kami ingin dikabulkan, maka kami mendoakan saudara kami ketika dia tidak menyadari. Nah, tentunya kita harus paham, kapan kita akan didoakan malaikat dengan doa yang kita berikan kepada saudara kita? Ketika saudara kita tidak menyadari kita mendoakan mereka. Nah, itu lebih baik. Ustadz, saya ingin mendoakan seseorang, tapi saya sampaikan boleh. Tapi kalau antum semacam itu tidak akan didoakan kembali oleh malaikat untuk antum. Yang paling baik ketika dia tidak ada, ketika antum hanya mengandalkan kebaikan dan memori kebaikan dia yang menempel pada hati dan jiwanya antum akhirnya mendoakan dia dari kejauhan. Antum mendoakan dia dari kejauhan, maka sesungguhnya pada saat itulah engkau akan diaminkan oleh para malaikat. Makanya para ulama generasi terbaik umat ini, kalau mereka ingin sekali permintaan mereka itu dikabulkan, maka mereka memperbanyak apa yang mereka inginkan supaya didapatkan saudara-saudara mereka. Karena mereka tahu mendoakan saudara mereka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka sesungguhnya itu akan menjadikan doanya dia pada perkara itu diaminkan oleh para malaikat. Dan diaminkan para malaikat itu perkara istimewa. Karena yang mengaminkan dan yang mendoakan makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Padahal kita tahu salah satu penghalang doa itu adalah dosa. Kalau kemudian sudah dimintakan sama makhluk yang tidak punya dosa, berarti tidak ada hijab antara ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah indahnya kita untuk kemudian ketika kita faham, kalau engkau ingin masuk surga, doakan banyak orang supaya masuk surga. Para malaikat akan berkata, amin walaka bimislim. Amin. Dan engkau akan mendapatkan yang sama sebagaimana doa yang kamu ucapkan kepada saudaramu. Jangan pelit mendoakan saudara kita. Makanya para ulama itu sudah wanti-wanti kepada saya, kepada bapak, kepada ibu. Salah satu di antara hal yang kurang benar, tradisi yang kurang benar di dalam berdoa itu apa? Banyak orang kalau berdoa itu kelihatan egosentrisnya, kelihatan individualistiknya, kata para ulama. Gimana? Doa kok bisa memperlihatkan sifat egosentris dan individualistiknya kalau dia berdoa hanya untuk dirinya? Dia tidak pernah berdoa untuk kaum muslimin yang ada di Rohingya, tidak pernah berdoa untuk kaum muslimin di Suriah, tidak pernah berdoa untuk kaum muslimin di Palestina, tidak pernah berdoa kepada kaum muslimin di sekitarnya yang hari ini mendapatkan kesulitan, hanya untuk dirinya, orang tuanya, dan untuk keluarganya semata. Itu termasuk orang yang individualistik dan egosentris serta bakhil. Doanya hanya untuk dirinya. Contohlah Nabi itu ketika memiliki satu doa yang mustajab, tidak dipakai ketika di dunia. Tapi beliau tahan itu. Kenapa? Karena beliau ingin dengan doa itu supaya bermanfaat untuk umat yang memberikan syafaat pada waktu hari kiamat. Itu Rasulullah. Yang difikir umat. Yang difikir adalah orang-orang yang lahir setelah beliau. Dan itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, doa itu akan menyingkap apakah engkau orang yang egosentris ataukah orang yang empati kepada banyak orang. Kalau ada orang yang sering mendoakan orang lain
tumbuh empatinya, tumbuh rasa pedulinya, sampai dia menyertakan banyak orang dalam setiap doa kebaikan yang dia panjatkan kepada Allah, sungguh para malaikat akan sibuk mengaminkan doa yang diucapkan. Dan itu merupakan salah satu kebaikan. Makanya ini ada sebuah guyonan sebenarnya. Ada orang itu, anggap aja ini bercanda aja, tapi saya pernah baca. Ada seorang suami itu, dia mendoakan, ya Allah semoga dia mendapatkan jodoh kembali gitu. Artinya mendapatkan istri kembali, istri yang kedua gitu. Ketika dia sedang mendoakan temannya itu, langsung istrinya itu dorong dia dari belakang. Terus kemudian sang suami nanya, kenapa kamu dorong saya? Kan saya lagi mendoakan saudara saya. Istrinya karena seorang thalibul ilmi, karena istrinya adalah orang yang juga pencari ilmu, lalu berkata, emang saya tidak tahu kalau kamu mendoakan saudaramu untuk dapat istri lagi, berarti kamu nanti akan diaminkan juga oleh para malaikat. Nah itu guyonan para pencari ilmu itu, Masya Allah ya, tidak pernah jauh-jauh dari kabar-kabar hadis yang disampaikan Rasulullah. Itu hanya intermezzo aja. Nah disitulah kita akhirnya mengetahui, banyak-banyak kita mendoakan saudara-saudara kita, banyak kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, sertakan mereka dalam doa-doa panjangmu. Makanya kalau kita dimintain doa, jangan pelit memberikan doa. Doakan saya ya, langsung didoakan. Doakan saya ya, langsung didoakan. Karena pada dasarnya ketika kita menyertakan nama-nama mereka dalam doa permintaan kita kepada Allah, maka pada malaikat akan sibuk mengaminkan doa itu, dan malaikat akan memberikan doa itu kepada kita. Dan betapa beruntungnya ketika doa kita dikabulkan, betapa beruntungnya kita ketika kita didoakan malaikat persis dengan apa yang kita doakan untuk saudara kita. Itulah pemburu surga. Tidak pernah kehabisan alasan untuk selalu mencari alasan dan selalu mencari amal yang bisa mendekatkan dia kepada surganya Allah. Nah, itu yang ke-7. Sekarang kita buka yang ke-8. Yang ke-8 yaitu orang yang ingin diselamatkan dari api neraka. Kita bacakan hadisnya dulu. Man qala hina yusbihu Allahumma inni asbahtu ushidu wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka a'taqallahu rubu'ahu minan nar faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu wa man qalahu salasan a'taqallahu salasata arba'ihi fa in qalaha arba'an a'taqahullahu minan nar. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, barang siapa yang di waktu pagi dia mengucapkan dzikir pagi, yang artinya, ya Allah sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagi dengan menyatakan persaksian kepadamu, menyatakan persaksian kepada para malaikat yang memikul arsy-Mu, menyaksikan para seluruh malaikat-malaikatmu dan seluruh makhluk ciptaanmu bahwasanya engkau adalah zat yang disembah, tidak ada ilah yang berat disembah kecuali engkau, tidak ada sekutu bagimu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanmu, niscaya Allah akan menyelamatkan ia dari seperempat api neraka. Barang siapa yang mengucapkannya 2 kali, niscaya Allah akan menyelamatkan setengah dirinya. Barang siapa yang mengucapkan 3 kali, niscaya Allah akan menyelamatkan 3/4 dirinya. Dan barang siapa yang mengucapkannya di waktu paginya dan sorenya, dzikir ini, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Kalau sampai mengucapkan 4 kali, a'taqallahu minan nar, maka Allah akan membebaskan ia dari api neraka. Ini termasuk dzikir pagi yang tentunya mungkin sebagian besar dari kita sudah sering mengucapkan. Disinilah kita ingin menyampaikan, berarti yang kita harus pahami termasuk salah satu perkara besar itu adalah dzikir. Dzikir itu kunci. Dzikir itu kunci. Yang mana dia itu merupakan kunci dari semua kebaikan hidup kita itu adalah dzikir. Makanya siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, maka sesungguhnya dia itu harus kemudian berzikir. Fadil, ya. Makanya kemudian disebutkan di dalam salah satu riwayat, mengingat Allah, menyebutnya itu menjadi kunci yang dengannya itu akan terbuka semua kunci kebaikan dalam kehidupan. Ya.
Karena Allah itu senang sekali untuk diingat dan Allah itu senang sekali untuk disebut manusia. Allah itu senang sekali. Makanya pertolongan Allah dekat kepada mereka yang senantiasa mengingat Allah. Pertolongan Allah itu dekat kepada mereka yang senantiasa menyebut nama Allah. Karena dia kunci kebaikan itu. Makanya siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidupnya harus paham kuncinya. Dan kuncinya itu ada di dalam dzikir. Kuncinya itu ada di dalam dzikir. Jangan anggap bahwasanya dzikir itu perkara biasa. Jangan. Orang yang menyebut nama Allah itu maka Allah akan turun dan menyertakan ia dalam pertolongan Allah ketika ia menyebut nama Allah. Analogi yang sederhana gini, kita ini kalau sering ketemu orang yang kuat atau siapapun yang memiliki kelebihan itu sering berkata begini, nanti kalau ada apa-apa panggil nama saya ya. Itu baru manusia. Ternyata kita kenal dengan orang lalu ada masalah kita memanggil namanya, orang itu akan membantu kita, itu baru memanggil nama. Allah itu tidak bisa disandingkan dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Allah itu paling senang ketika dipanggil, Allah paling senang ketika disebut oleh manusia. Makanya salah satu fungsinya Allah itu ngasih ujian itu apa? Itu supaya kita itu kembali menyebut Allah. Kadang-kadang kita diberikan kelapangan, diberikan oleh Allah kemudahan. Kadang-kadang kita itu lupa untuk mengingat Allah dan menyebut Allah. Allah timpakan kepadanya kita ujian, fitnah kadang-kadang supaya kita kembali merintih memanggil Allah. Karena Allah itu paling senang ketika dipanggil dan disebut oleh manusia. Makanya di sini sampai disampaikan ucapan dzikir itu yaitu adalah Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amalata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Ucapan ini 4 kali disebutkan, tidak sampai 5 menit, tetapi impact-nya luar biasa. Api neraka padam dengan ucapan dzikir ini ketika Allah bebaskan manusia dari neraka. Makanya dzikir itu salah satu perkara yang besar. Makanya nomor 8 kita akan dengan nomor 9. Nomor 9 di sini keutamaan berzikir kepada Allah. Ya. Makanya Masya Allah keutamaannya besar betul. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu bentuk di antara sifat penduduk surga itu tidak pernah lepas dia berzikir kepada Allah. Kan? Makanya sampai kemudian kita dalam seluruh urusan kehidupan kita tidak pernah lepas dari dzikir kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu ada sunnahnya dzikir. Bangun ada sunnahnya kita berzikir, duduk, berbaring, mau tidur, bangun tidur, mau makan. Semua urusan dalam kehidupan kita didominasi dengan dzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah apabila kita betul-betul mengamalkan. Kenapa? Karena dahsyatnya dzikir dalam kehidupan kita. Imam Ibnu Qayyim, ini saya ringkaskan ini ya. Jadi ini sekaligus berkaitan pula tentang poin yang ke-8 dan ke-9. Saya ringkaskan Imam Ibnu Qayyim itu kalau tidak salah menyampaikan ada 53 keutamaan orang yang berzikir. Saya tidak menyebutkan 53, saya sebutkan beberapa contoh saja. Sembari saya datangkan hal-hal yang menjadikan kita terbuka bahwasanya orang yang sedang berobsesi masuk surga itu tidak pernah lepas untuk berzikir kepada Allah. Makanya kemudian ada beberapa hal, ada sekitar 8 yang ingin saya bahas. Orang yang berzikir itu mendapatkan keutamaan yang tidak sama dengan orang yang kemudian tidak berzikir. Apa saja itu? Yang pertama, ya, slide-nya tolong. Maka yang pertama, dahsyatnya berzikir kepada Allah itu tentunya ya sebagaimana yang di buku, yaitu mendekatkan kita kepada salah satu karakteristiknya penduduk surga, yaitu yang senantiasa berzikir. Tapi selain itu ada beberapa hal. Yang pertama, mengusir setan. Karena kita paham bahwasanya setiap tempat, setiap waktu kita harus mengerti kita ini disaksikan malaikat terus, disaksikan dan dilihat terus oleh setan. Jadi ternyata setan itu saking memusuhinya kita, setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia itu selalu dilihat oleh setan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dirinya dan hidupnya setan. Contoh nih, saya mau minum, setan itu ngeliatin apakah saya itu membaca bismillah ataukah tidak. Kalau saya membaca bismillah, setan akan mundur, tidak bisa minum pada minuman yang saya akan minum. Bismillah. Contoh, dia tidak bisa ikut minum. Kalau kemudian saya tidak mengucapkan bismillah, maka dia akan meminum apa yang saya minum dan memanfaatkan apa yang saya buat. Makan pun sama. Kita bermalam ketika kita tidak mengetuk pintu,
dengan ucapan bismillah, tidak membuka pintu ucapan bismillah, tidak menutup pintu dengan ucapan bismillah, maka setan akan bermalam di rumah kita. Makanya yang kemudian harus kita pahami, orang yang berzikir itu menjadikan setan tidak berkutik dan tidak berdaya. Karena perisai paling luar biasa dalam kehidupan orang yang beriman, supaya mampu mengalahkan setan dengan segala macam tipu muslihatnya adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Makanya rumah yang tidak dibacakan zikir ketika malamnya, maka setan akan bermalam di rumah itu. Apa konsekuensinya ketika kita bermalam pada rumah yang tidak dibacakan zikir sampai setan itu nyaman? Akhirnya memberatkan penghuni rumah itu melakukan ibadah-ibadah yang harusnya mereka kerjakan di waktu malam sampai di waktu subuhnya, disebabkan setan bermalam di rumah itu mendapatkan fasilitas sweet room, disebabkan penghuni rumah itu tidak ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir itu mengusir setan. Ada sebuah kisah nyata yang pernah saya baca, ada tukang dukun yang dia itu, jangan dihilangkan dulu nak slide-nya. Ada tukang dukun, Fadil. Ada tukang dukun yang dia diminta oleh, ini kisah nyata, yang diminta oleh seseorang yang dia dendam sama salah satu manusia, salah satu circle-nya. Lalu dia menggunakan dukun untuk memberikan mandorot kepada orang tersebut. Tapi dukun itu tidak berkutik. Dia berkata, jangan minta sama saya tidak bisa menghadapi dia. Dia berganti lagi kepada dukun lagi, dia berganti sama dukun sampai 3 kali 4 kali, sampai akhirnya dia berkata, kenapa saya bergonta-ganti dukun itu kok tidak bisa untuk memberikan keburukan dan mandorot kepada orang tersebut. Dukun yang terakhir berkata, karena orang yang pingin kamu celakakan adalah orang yang senantiasa berzikir, dan sesungguhnya apa yang kita lakukan tidak akan bisa masuk kepada mereka yang sudah terjaga dan dijaga oleh Allah dengan zikir yang mereka ucapkan. Justru orang ini akhirnya bertobat. Orang ini akhirnya bertobat gara-gara ucapan dukun. Dukunnya nggak bertobat, tapi kliennya itu malah bertobat. Kalau dukunnya malah tidak bertobat. Nah, dia mengisahkan perjalanan dia bertobat itu gara-gara dia pernah benci, hasad kepada salah satu orang. Dia datangi dukun, tapi justru dukun yang pertama tidak kuat, dukun yang kedua tidak kuat, dukun yang ketiga tidak kuat, dukun yang keempat itu tidak kuat. Akhirnya dia penasaran, kok bisa tidak bisa itu, gimana sih ilmu kalian itu? Karena ilmu kami tidak akan bisa menghadapi orang yang telah membentengi dirinya dengan zikir. Perkataan dukun ini menjadikan akhirnya dia mendapatkan hidayah, Masya Allah ya. Tapi anehnya dukunnya malah tidak mendapat hidayah. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, syaitan tidak akan pernah berkutik kepada mereka yang senantiasa berzikir. Makanya rumah kita itu, kenapa zikir itu, kalau kita perhatikan, kenapa zikir malam itu jauh lebih banyak daripada zikir siang? Karena kekuatan syaitan itu lebih banyak bertambah di waktu malam. Makanya ketika matahari tenggelam, syaitan itu keluar dari tempat peraduannya. Makanya kita disunahkan anak-anak kita tidak keluar ketika matahari sedang tenggelam, karena syaitan sedang keluar dari tempat peraduannya. Makanya kalau kita pernah melihat di waktu kecil ada vampire, gimana vampire itu keluarnya di waktu malam, saya tidak ngerti itu. Mungkin dulu pemain dan produser Hollywood itu mungkin membaca hadis Rasulullah itu, sampai akhirnya mereka membuat rekayasa hantu, yang mana hantunya itu takut dengan siang dan baru kuat ketika malam. Karena memang di dalam sunnah hantu itu menjadi lebih kuat di waktu malam. Makanya dukun ketika melancarkan aksi itu selalu di waktu malam. Makanya zikir di waktu malam itu lebih banyak daripada zikir di waktu pagi. Itu fungsinya kita kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya dengan kita berzikir kepada Allah, maka mengusir setan. Ya. Makanya ketika kita ada manusia, ada di antara kita yang terindikasi kemasukan jin, maka yang kita lakukan itu kan meruqyah. Ruqyah itu kan zikir-zikir yang kita baca dari Al-Quran dan kita baca dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena setan itu tidak akan pernah berkutik, setan tidak akan pernah berdaya di hadapan zikirnya seorang manusia kepada Allah. Bagi yang pernah melihat ruqyah syariah, ahli ruqyah itu biasanya bukanlah orang yang jago olahraga, atletis,
leher beton, gimana kekuatannya besar. Kadang-kadang kita ngelihat peruqyah itu biasa, tubuhnya biasa, tapi kenapa dia bisa menang melawan jin yang dia hadapi ketika meruqyah orang? Karena yang menjadikan dia kuat bukan fisiknya, karena yang menjadikan peruqyah itu kuat karena ucapan dzikir yang dia pakai ketika meruqyah seseorang, di mana setan tidak berkutik kalau sudah berhadapan dengan dzikir-dzikir yang dipanjatkan manusia beriman di hadapan Allah. Ya, mengalahkan setan itu tidak bisa dengan otot, mengalahkan setan tidak bisa dengan akal, mengalahkan setan tidak bisa dengan logika, mengalahkan setan tidak bisa dengan gadget, tapi mengalahkan setan itu dengan dzikir dari apa yang Allah turunkan pada kitabullah dan dzikir dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ucapan dzikir itu, sebaik-baik ucapan dzikir adalah ucapan yang kita ambil dari Al-Quran, dan sebaik-baik dzikir itu adalah ucapan yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendatangkan pertolongan Allah. Karena sesungguhnya barang siapa mereka yang senantiasa berzikir itu mendatangkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah dekat dengan orang-orang yang senantiasa membasahi bibirnya untuk berzikir kepada Allah. Makanya ini merupakan karakteristik penduduk surga, di mana pertolongan Allah itu Allah turunkan kepada mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya saya ingat betul ketika kita membaca kisahnya Nabi Yunus. Kenapa Allah menolong Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada pada 3 lapisan? Lapisan kegelapan samudra, lapisan malam, dan lapisan perutnya ikan paus. Allah menyampaikan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih, kami biarkan Yunus di dalam perutnya ikan paus. Akhirnya kemudian Yunus ketika pada saat itu dia kemudian berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan ucapan zikirnya diucapkan di waktu lapang dan di waktu sempit, dan itulah yang menjadikan Allah memberikan penjelasan kepada kita di dalam surat As-Saffat. Kalau Yunus bukan orang yang senantiasa bertasbih dan berzikir kepadaku, kami akan biarkan Yunus di dalam perutnya ikan paus. Itu menunjukkan kepada kita pertolongan Allah dekat kepada mereka yang sering menyebut nama Allah dan mengingat nama Allah. Pertolongan Allah itu besar, dan itu dekat kepada mereka yang basah bibirnya ketika mengingat nama-nama Allah. Ini ada sebuah kisah nyata yang saya dapatkan dari salah satu jamaah keluarganya mengadakan perjalanan di daerah Sumatera. Naik mobil bareng-bareng, ketika waktu pagi mereka habis berzikir pagi, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka tertimpa dengan ngantuk, terutama yang nyetir. Pada saat ngantuk dalam hitungan beberapa detik, mereka kemudian akhirnya keluar dari jalur jalan itu sampai turun ke jurang yang cukup curam. Dan mobil itu betul-betul terus tanpa berhenti. Semua yang ada di mobil itu merasa itulah saatnya ajal mereka. Ketika mobil sudah tidak bisa dikendalikan, akhirnya mereka itu terhenti mobil tersebut. Setelah menabrak salah satu pohon, barulah mobil itu terhenti dan tidak sampai meluncur ke jurang yang lebih dalam lagi. Kondisi mobilnya rusak tapi tidak terlalu parah, dan memang betul mereka mengalami luka tetapi juga tidak parah, tidak sampai menyebabkan patah tulang. Padahal orang-orang yang di atas, yang jalan, yang melihat kecelakaan itu, mereka menyangka itu mereka mati semua di dalam jurang itu. Nah, terus kemudian beliau menceritakan peristiwa ini sembari bertanya, apakah ini akibat dari saya ketika berzikir pagi bersama dengan keluarga saya di mobil itu ya Ustaz? Nah, kita berhusnuzon, itulah bagaimana zikir itu menyelamatkan dan memberikan pertolongan Allah. Makanya orang yang berzikir itu akan mendapatkan perisai yang tidak terlihat oleh kasat mata. Perisai itu hanya bisa dilihat oleh para syaitan. Ya, manusia tidak bisa melihat perisai itu, tapi yang melihat perisai itu adalah syaitan-syaitan, bahwasanya dia tahu siapa yang berzikir dan siapa yang tidak berzikir. Makanya orang yang berzikir dan tidak berzikir itu diserupakan dengan rumah yang mati, diserupakan orang yang mati dan tidak mati. Karena kalau orang tidak berzikir, kenapa diserupakan orang mati? Karena tidak ada yang bisa, kekuatan dia itu nggak ada. Orang mati itu diapa-apakan itu kan diem.
ditempeleng diam, dicubit diam, ditendang diam. Itulah orang mati. Makanya kalau kemudian orang yang berzikir, maka sesungguhnya dia diserupakan ya dengan orang yang hidup. Makanya Rasulullah menyampaikan, kita buka halaman 55, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Orang yang berzikir itu dan orang yang tidak berzikir itu permisalannya sebagaimana orang hidup dan mati. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa Rasulullah itu mengibaratkan orang yang berzikir itu kayak orang hidup? Karena orang hidup itu punya kekuatan. Bisa menangkis kalau kemudian ini ada serangan. Bisa menghindar ketika tiba-tiba ada satu benda yang keras. Bisa berteduh ketika ada hujan. Bisa kemudian dia berteduh ketika panas itu terik. Itu orang hidup. Dan orang yang berzikir itu punya perisai yang sangat kuat yang bisa menghindarkan dia dari segala macamnya, di mana perisai itu tidak bisa dilihat kecuali adalah syaitan yang melihat itu. Orang yang tidak berzikir itu kayak orang mati. Orang mati itu tidak ada kekuatan. Dia apa-apakan diam. Dibuang, diselokan diam, dibawa di atas keranda diam, kepalanya di bawah terus diputar-putar dia diam. Orang yang tidak berzikir itu kayak orang mati, di mana setiap hal yang buruk akan datang kepadanya dan dia tidak bisa membela dirinya. Makanya kalau engkau, saya ingin membela diri kita, pastikan membela diri kita dengan zikir, karena itulah perisai bagi orang yang beriman. Mungkin saya pernah menyampaikan di banyak sekali kesempatan tentang seorang wanita ketika memiliki seorang anak yang dalam kondisi sakit. Ya, ini kejadian di Mesir. Wanita tersebut ingin sekali untuk membawa anaknya ke Kairo, tapi bertemu dengan dokter yang dirujuk ternyata memang tidak gampang, karena dokter ini berada pada kesibukan dan antrian pasiennya itu begitu banyak. Sang ibu akhirnya gagal pulang dan kemudian hanya bertawakal kepada Allah. Tapi ibu ini memiliki satu keistimewaan, beliau senantiasa berzikir kepada Allah untuk beristighfar. Dokter yang ada di Kairo ini pada satu waktu pengen mengisi konferensi, pengen mengisi sebuah seminar, maka tiba-tiba ketika sudah direncanakan mau naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya delay dengan batas waktu yang tidak mampu ditentukan. Naik mobil mogok, dan ternyata mogoknya tidak jauh dari ibu yang tadi memiliki anak yang sudah diusahakan oleh sang ibu, pengen bertemu dengan sang dokter. Singkat ceritanya, ketika mobil itu mogok, sang ibu menawarkan, ibu ini tidak mengenal kalau itu dokter yang dia cari, karena saat itu kejadian ini berlaku pada tahun 90-an, ketika internet, media sosial tidak semasif hari ini. Maka sang dokter dipersilahkan untuk datang. Ketika datang ke rumah untuk mungkin memanfaatkan kamar mandi, ketika dokter habis memanfaatkan kamar mandi, dia melihat ada anak lemah. Ditanya, ini sakit apa? Sakit ini. Kenapa ibu tidak bawa ke Kairo? Sang ibu menjawab, saya sudah bawa ke Kairo untuk ketemu salah satu dokter yang katanya memiliki spesialisasi di penyakit anak saya. Tapi saya sudah berusaha berkali-kali tetapi tidak bisa bertemu dengan sang dokter. Sang dokter bertanya, siapa nama dokter yang ibu datangi ke Kairo? Namanya Tabib Fulan bin Fulan. Dan tadi sang dokter kaget. Nah, sayalah dokter itu, insya Allah. Singkat ceritanya, akhirnya sang dokter membantu sang anak, kemudian dioperasi setelah beliau mengisi seminar. Setelah kemudian diizinkan oleh Allah untuk melalui masa-masa kritis, sang anak akhirnya dengan izin Allah sembuh. Sang dokter datang kepada ibu. Ibu, amalannya apa? Kok sampai pesawat saya delay? Mobil saya mogok tidak jauh dari rumahnya ibu. Kok sampai detail Allah itu mengatur bagaimana pertemuan saya dengan ibu, sampai saya akhirnya mengoperasi anaknya ibu. Ibu itu berkata, saya tidak melakukan apapun kecuali kebiasaan selalu beristighfar setiap waktunya. Masya Allah, itulah dahsyatnya zikir. Makanya yang kedua, mendatangkan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, memalingkan kita dari sesuatu yang buruk. Itu zikir. Ya, memalingkan dari sesuatu yang buruk itu zikir. Makanya ada satu sahabat yang kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya digigit kalajengking.
Nabi kemudian berkata, coba tadi sore kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Coba kalau kamu zikir, aku berlindung diri dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang engkau ciptakan. Mungkin kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Nah, itu menjadikan kita akhirnya paham. Memalingkan dari sesuatu yang buruk itu adalah zikir. Makanya Nabi mengkaitkan seorang sahabat yang digigit kalajengking dengan ucapan zikir yang dia tidak ucapkan di waktu sore. Nah, itu menjadikan seseorang itu akhirnya ketika dia berzikir itu dipalingkan dari sesuatu yang buruk. Ya, makanya zikir itu sesuatu yang ringan, tapi impactnya cash dan kontan di sisi Allah. Yang berikutnya memudahkan urusan. Jadi kalau orang-orang kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Imam Ibnu Qayyim memudahkan setiap urusan-urusan yang dia lakukan. Karena Allah akan membersamai dia dalam setiap apa yang dia sudah niatkan untuk Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya melembutkan hati. Makanya ada seseorang yang mereka datang ke Hasan Al-Basri dan berkata, saya itu bercerita tentang hatiku yang membatu, keras. Maka kemudian Hasan Al-Basri berkata, banyaklah kamu berzikir kepada Allah, maka Allah akan melembutkan hatimu. Gimana membiasakan zikir itu? Ya harus dipaksa setiap waktunya dan setiap saatnya. Setelah itu menghilangkan rasa takut. Karena kalau orang berzikir, coba kalau kita lagi dalam kondisi ketakutan, kita harus kemudian ketakutan kita berzikir, khusyuk kita kepada Allah dan jujur kita berzikir kepada Allah, pada saat itulah ketenangan itu akan datang. Bukankah Nabi Ibrahim ketika beliau dalam kondisi akan dibakar, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kan berzikir, menimbuhkan ketenangan pada Nabi Ibrahim walaupun saat itu asap sudah membumbung tinggi untuk membakar beliau. Dan sampai zikirnya itu diabadikan oleh Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, hanya cukupkan kami kepadamu, ya Allah, engkau adalah pemberi pertolongan. Maka zikir yang diucapkan Nabi Ibrahim memberikan ketenangan bagi Nabi Ibrahim. Hilang rasa takutnya. Kita kadang-kadang lewatin tempat-tempat angker, lalu kita membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ketakutan kita mungkin masih, tapi berkurang mungkin 30-70%. Kenapa? Zikir itu memberikan ketenangan, mengusir rasa takut. Mengusir rasa takut. Makanya manusia itu secara fitrah kalau tiba-tiba rasa takut, misalkan ada orang di atas pesawat turbulence, yang dilakukan manusia itu apa? Apakah dia dengerin musik? Enggak. Apakah dia nonton film? Enggak. Kalau sedang turbulence, dia akan berzikir. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu yang dilakukan manusia. Kenapa? Lagu tidak bisa menenangkan, film tidak bisa menenangkan. Yang bisa menenangkan zikir. Dan itu sangat terasa kalau kita lagi turbulen gitu. Kalau lagi turbulen di pesawat tuh maunya sih kita, Pak, kiri Pak, turun Pak. Nggak bisa kan? Yang kita lakukan adalah berzikir gitu. Dan akhirnya tenang hati kita. Berarti zikir itu menghilangkan rasa takut. Imam Ibnu Qayyim berikutnya terbiasa dengan kebaikan yang diwafatkan atas kebiasaannya. Orang yang selalu berzikir dan membiasakan berzikir, pada kebiasaan itulah nanti akan diwafatkan oleh Allah. Karena manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Man asya ala syai'in mata ala syai'. Orang yang terbiasa hidup pada sesuatu, maka dia akan diwafatkan pada sesuatu yang dia biasakan. Makanya kalau ada orang itu ketika mereka berzikir, pada saat-saat ketika dia tidak lagi mampu mengontrol alam sadarnya, yang akan keluar itu apa yang dibawa alam sadar. Dan apa yang tertimbun di bawah alam sadar itu biasanya sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan ketika dalam kondisi-kondisi sebelumnya. Saya pernah jumpai ini, demi Allah ini, saya pernah jumpai. Ada orang ketika dioperasi, seorang ibu-ibu dioperasi, belum keluar dari ruang operasi ketika ketika biusnya itu belum kembali 100%, alam sadarnya belum kembali, masih 50% di bawah bius dan 50% menuju kepada kesadaran. Maka beliau itu berzikir dari ruang operasi sampai tempat kamarnya. Dan akhirnya itulah yang menjadi kebiasaan manusia ketika mereka itu berzikir. Makanya ada seorang muadzin, kalau tidak salah 40 tahun atau berapa, dia selalu adzan terus 40 tahun. Dan adzan kan bagian dari zikir.
Ketika akan meninggal dunia, diwafatkan ia dalam ucapan dzikirnya itu, dalam ucapan adanya. Ketika dalam sakit yang berat, anak-anaknya sudah kumpul, dia seakan-akan memberikan isyarat kepada anaknya supaya dia itu didudukkan. Anaknya itu paham isyarat itu. Sang bapak didudukkan. Ketika sudah didudukkan, maka dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir dari lafaz adanya, La ilaha illallah. Jatuh, meninggal dunia. Orang yang membiasakan dzikir akan keluar ucapan dzikir ketika Allah akan benarkan kebiasaan itu. Makanya kalau orang latah, saya khawatir, saya takut. Kalau kita latah, bisa jadi ketika yang keluar dari ucapan kita itu apa yang kita latahkan. Makanya orang latah itu harus betul-betul berusaha untuk berhenti dari latahnya. Kodok. Nanti bisa jadi ketika ditalkin, La ilaha illallah, kodok. Kan gitu. Yang kita khawatir semacam itu. Kan kita mengkhawatirkan untuk diri kita. Kita sering dengerin musik gitu. Nanti yang keluar itu ya musiknya itu. Dan itu menjadi sebab kerusakan akhir kehidupan kita di dunia. Dan yang terakhir, dari 53 yang saya simpan di sini hanya mungkin 8, yaitu adalah mendapatkan doa dari para malaikat. Orang yang rajin berzikir itu mendapatkan doa dari para malaikat yang tadi saya sebutkan. Nah, disitulah kita akhirnya paham. Para pemburu surga adalah mereka yang senantiasa faham. Salah satu anak tangga yang menjadi statnya, yang menjadi prosesnya dia menuju kepada surga adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir itu kunci dari semua kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, dimulailah dari kunci yang paling ringan, yaitu adalah berzikir walaupun ringan tetapi berat di dalam mizan kebaikan. Orang-orang yang masih merasa berat untuk berzikir kepada Allah, kalaulah engkau yang kecil saja merasa berat, apalagi yang besar. Biasakanlah kita berzikir, karena salah satu anak tangga di dalam kita menuju kepada Allah, salah satu anak tangga menuju kepada Allah adalah ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah setiap harinya dan setiap waktunya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-56, keutamaan berkasih sayang. Setelah kita membahas poin yang ke-8 dan ke-9, poin yang ke-10. Para pemburu surga itu adalah orang yang mengerti tentang kasih sayang. Bagaimana penjelasannya? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Semoga Allah senantiasa membasahkan bibir kita untuk senantiasa mengingat namanya dan menyebut namanya. Dan semoga kita senantiasa rajin-rajin mendoakan orang-orang di sekitar kita supaya malaikat mengaminkan doa itu untuk kita. Dan semoga Allah memudahkan jalan kita menuju kepada surganya Allah. Saya kira sampai poin yang ke-10, insya Allah pada lain kesempatan kita akan sambung poin yang ke-10, keutamaan berkasih sayang. Semoga Allah berkahi kita dan Allah memberikan kebaikan untuk hidup kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.